sekolah menengah tempat kami belajar ngadain acara perkemahan. Seperti biasa, tiap tahun sekali acara ini digelar bareng anak kelas 8 dan 9. Katanya sih buat melatih kemandirian, kekompakan, dan ya sekalian nostalgia. Soalnya waktu itu tempat perkemahannya nggak jauh-jauh banget. Cuma di halaman belakang sekolah kami sendiri yang emang lumayan luas dan agak deket sama gedung perpustakaan tua yang udah lama nggak dipakai. Gedung itu sebenarnya bangunannya masih kokoh, cuma kelihatan angker aja. Catnya udah pudar, jendelanya pada berdebu, dan kacanya banyak yang retak. Atapnya juga banyak ditumbuhi lumut dan ilalang kecil yang entah gimana bisa numbuh di situ. Katanya sih perpustakaan itu ditutup karena mau direnovasi. Tapi renovasinya nggak kelar-kelar. Malah udah bertahun-tahun digituin aja. Nggak tersentuh sama sekali. Tapi kalau dengerin bisik-bisik, anak-anak kelas atas dan beberapa guru yang suka ngomong pelan-pelan, katanya ada kejadian gelap di sana. Dulu banget, sebelum kami masuk sekolah ini, ada satu kejadian tragis yang bikin gedung itu akhirnya dikosongin. Katanya pernah ada anak perempuan yang ketakutan sampai meninggal di dalam situ. Tapi detailnya nggak pernah jelas dan nggak ada yang mau ceritain secara lengkap. Jadinya rumor itu cuma jadi bahan omongan sambil lalu aja. Hari itu, siang, matahari lumayan terik. Kami semua sibuk mendirikan tenda satu-satu. Bantuin bawa kayu buat api unggun, dan nyiapin logistik semacam air galon, mie instan, jagung, mentega, dan lain-lainnya. Suasananya rame, anak-anak ketawa, teriak-teriak, dan sesekali ada yang dilempar sandal gara-gara iseng nyembunyiin tali tenda orang lain. Biasalah bocah cowok emang suka usil. Gue satu tenda bareng Fadli, Dani, dan Ubay. Kami berempat emang udah temenan sejak awal masuk sekolah dan selalu bareng di tiap kegiatan sekolah. Dari kerja kelompok sampai kabur rame-rame dari piket pagi. Fadli anaknya kalem tapi penakut. Dani anaknya cerewet banget. Dan Ubay itu paling bandel. Suka ngomong seenaknya. Tapi sebenarnya hatinya lembek. Waktu udah masuk sore, kabut tipis mulai turun. Apalagi di dekat-dekat pohon mangga tua yang tumbuh dekat pagar belakang sekolah. Suasananya jadi mulai dingin dan agak lembab. Padahal belum malam, tapi hawa-hawa serem udah mulai kerasa. Habis sholat maghrib, kami kumpul di depan api unggun. Guru-guru ngasih pengarahan, terus ada acara sharing dan lomba yel-yel antar tenda. Setelah itu, acara bebas sampai jam 10 malam. Habis itu semua harus balik ke tenda buat istirahat. Sekitar jam 10:30, kami masih duduk di lingkaran api unggun. Jagung-jagung masih dibakar dan aromanya wangi banget. Beberapa anak mulai ngantuk, ada juga yang udah nyelip ke kantong tidur di dalam tenda. Tapi gue dan teman-teman gue masih melek sambil ngobrolin hal-hal random. Mulai dari gebetan di kelas sampai konspirasi soal penjaga sekolah yang katanya dulunya tentara pas zaman Belanda. Tiba-tiba di tengah keheningan yang mulai merambat karena anak-anak udah mulai sepi, terdengar suara aneh dari arah gedung perpustakaan. Suara tawa cewek panjang banget, ngikik gitu dan nggak biasa. Bukan tawa orang senang. Bukan juga suara lucu kayak ketawa temen cewek yang denger jokes receh. Ini beda banget. Suaranya cempreng dan tajam. Semacam hihihihihihi. Tapi panjang dan bergema. Kayak ditarik dari tenggorokan yang udah rusak. Suaranya naik turun. Kayak orang seneng banget. Atau malah kesurupan. Entah kenapa tapi bulu kuduk gue langsung berdiri semua. Leher gue dingin. Dan perut gue berasa diaduk-aduk. Fadli yang duduk di sebelah gue langsung nengok. Mukanya pucet banget. Lu denger gak barusan? Bisiknya pelan banget. Gue cuma bisa ngangguk pelan dan berusaha nyari arah suara itu. Tapi gue gak bisa lihat apa-apa selain kabut.
dan bayangan. Pohon yang digoyang angin. Itu suara apaan sih? Gue nanya pelan, tapi nggak ada yang jawab. Semua yang duduk bareng kami langsung diam sesaat dan saling lirik-lirikan. Dani bahkan sempat berdiri dan ngeliatin arah perpustakaan, tapi cuman sebentar. Habis itu dia balik duduk lagi sambil komat kamit kayak baca doa. Nggak lama, guru pendamping kami, Pak Hendra, yang dari tadi berdiri sambil ngawasin anak-anak juga kayak denger suara itu. Beliau langsung matiin senter yang dipegang dan bilang dengan nada serius, "Semua kembali ke tenda masing-masing ya. Angin malam nggak bagus buat kalian. Cepat masuk." Suaranya datar, tapi nada bicaranya berubah. Nggak kayak biasanya yang kalem dan suka bercanda pas ngebangunin anak-anak. Pagi ini nadanya serius, bahkan ada nada panik yang ditahan. Semua anak langsung nurut dan masuk ke tenda masing-masing. Gua dan teman-teman langsung gulung tikar. Jagung ditinggalin begitu aja dan kami masuk ke tenda. Gua masih sempat nengok keluar lewat lubang kecil dari kain tenda. Dan gue yakin banget, gue lihat ada satu jendela di gedung perpustakaan yang awalnya gelap. Mendadak kelihatan cahaya remang dari dalam, kayak lampu kuning tua atau lilin, dan bayangan hitam lewat pelan banget. Malam itu gue nggak bisa tidur sama sekali. Suara tawa itu masih terngiang-ngiang di telinga gue. Fadli udah tidur, tapi napasnya berat banget, kayak orang mimpi buruk. Dani sesekali ngigau, dan Ubay malah tidurnya sambil muter badan kayak cacing kepanasan. Besok paginya, suasana langsung heboh. Waktu Pak Hendra ngumpulin kami semua di aula sekolah, wajahnya tegang dan suaranya tegas. Beliau bilang kalau salah satu peserta kemah hilang. Namanya Rati, anak kelas 9, yang dikenal pendiam dan gak banyak ngomong. Terakhir kali dilihat, dia minta izin ke toilet sekitar jam 10 malam. Tapi sampai pagi dia nggak balik ke tendanya. Kami semua kaget. Guru-guru langsung gerak cepat, nelpon polisi, nelpon orang tua Rati, dan mulai nyisir seluruh area sekolah, termasuk halaman belakang, perpustakaan. Tapi hasilnya nihil. Ratih nggak ketemu. Nggak ada jejak, nggak ada suara, nggak ada petunjuk. Tim pencari dibentuk. Guru-guru dibantu warga sekitar dan petugas sekolah nyisir setiap sudut, termasuk ke kebun belakang, kamar mandi, gudang, dan bahkan sempat nyoba buka paksa pintu perpustakaan tua yang udah dikunci bertahun-tahun. Tapi nggak berhasil. Kunci gemboknya berkarat banget. Dan katanya kuncinya hilang. Polisi datang siangnya dan langsung nyelidikin semua sisi, termasuk CCTV sekolah. Sayangnya CCTV-nya udah rusak sejak tahun sebelumnya. Jadi nggak bisa bantu apa-apa. Hasil penyelidikan juga buntu. Katanya nggak ada tanda-tanda Ratih keluar area sekolah atau dibawa orang. Hari itu, suasana langsung berubah. Yang tadinya rame, penuh canda tawa, jadi sunyi, mencekam. Anak-anak dipulangkan lebih cepat dan acara kemah dibatalin. Semua murid diwajibkan istirahat di rumah selama 2 hari buat nenangin diri. Dan pihak sekolah janji bakal cari Ratih sampai ketemu. Tapi hari demi hari berlalu dan Ratih nggak pernah muncul. Sampai hari ini, nggak ada yang tahu kemana dia pergi atau apa yang terjadi malam itu. Bahkan keluarganya pun cuma bisa pasrah dan berdoa sambil berharap ada keajaiban. Yang anehnya, setelah kejadian itu, tiap tahun pas bulan Juli, tepat di tanggal yang sama saat Ratih hilang, suara tawa cewek itu selalu terdengar lagi dari arah perpustakaan kosong itu. Awalnya cuma pelan, kayak bisikan. Tapi makin malam, makin jelas, dan makin dekat. Katanya sih, ada beberapa satpam sekolah yang pernah dengar suara itu waktu lagi patroli malam. Bahkan ada yang sampai sakit, demam tinggi, setelah ngelihat bayangan cewek berbaju merah jalan pelan-pelan masuk ke gedung itu. Mereka bilang cewek itu jalannya aneh,
kayak nggak napak, rambutnya panjang banget nutupin muka. Dan yang bikin tambah serem, bajunya robek-robek dan berlumuran darah. Tapi anehnya, nggak ada jejak darah sama sekali waktu dicek keesokan harinya. Beberapa guru juga mulai cerita diam-diam soal kejadian-kejadian aneh yang sering muncul setelah Ratih hilang. Mulai dari suara tangisan di toilet, lampu perpustakaan yang nyala sendiri, sampai bayangan cewek yang ngeliatin dari balik jendela. Dan semuanya muncul pas mendekati bulan Juli. Sekolah sempat mau buka perpustakaan lagi tahun depannya, tapi rencana itu batal karena 2 tukang bersih-bersih yang disuruh masuk ke sana tiba-tiba pingsan barengan. Dan salah satunya katanya sempat kesurupan dan teriak-teriak nyebut nama Ratih. Sejak saat itu, gedung perpustakaan dikunci rapat, dipasangi rantai besi dan papan larangan. Nggak ada yang boleh masuk, bahkan guru pun dilarang mendekat. Dan buat kami para alumni, cerita ini jadi semacam legenda yang terus diceritain dari generasi ke generasi. Katanya, siapapun yang dengar langsung suara tawa itu malam-malam dari arah perpustakaan harus cepat-cepat nutup telinga dan masuk ke ruangan terang. Karena kalau enggak, arwah cewek berbaju merah itu bakal datang dan berdiri tepat di belakang kita sambil terus ketawa. Suasana sekolah memang sempat jadi agak muram, tapi seiring waktu, semua berjalan seperti biasa lagi. Pelajaran tetap jalan, anak-anak baru terus berdatangan, dan lama-lama cerita tentang Ratih mulai cuman jadi omongan samar dari mulut ke mulut, terutama di kalangan murid-murid lama. Tapi satu hal yang nggak berubah adalah kondisi perpustakaan tua itu yang tetap dikunci, rapat dan nggak pernah dibuka lagi. Meskipun ditutup, bangunannya tetap berdiri kokoh di ujung halaman belakang sekolah. Setiap lewat sana, suasananya selalu beda. Hawa sekitarnya terasa lebih dingin dari bagian sekolah lain. Jendelanya makin berlumut. Atapnya dipenuhi ranting-ranting pohon kering. Dan rumput liar mulai merayap sampai ke dinding bangunan itu sendiri. Anak-anak yang duduk di kelas paling belakang atau yang ruangannya dekat dengan sisi tembok perpustakaan sering ngeluh kalau mereka merasa nggak nyaman. Ada yang bilang sering kedengeran suara ketukan pelan dari arah tembok yang nempel sama perpustakaan. Ada juga yang katanya suka ngerasa kayak diliatin, padahal nggak ada siapa-siapa. Gosip tentang suara tawa Ratih juga makin berkembang. Ada yang bilang suara itu sekarang nggak cuma muncul bulan Juli, tapi bisa tiba-tiba muncul kapan aja. Terutama kalau ada orang yang nekat nyebut-nyebut nama Ratih di dekat perpustakaan. Katanya itu bisa bikin dia bangun dan marah. Ada satu kejadian yang sempat bikin geger. Waktu itu, anak kelas 8, namanya Raka, baru aja pindahan dari kota lain. Dia anaknya skeptis banget dan suka ngeledek cerita-cerita mistis. Suatu hari, waktu jam istirahat, dia duduk bareng teman-temannya di bangku taman, deket perpustakaan dan mulai ngoceh soal cerita Ratih. Katanya itu semua cuma karangan buat nakut-nakutin murid baru. Terus dia teriak sambil ketawa, "Ratih, lu masih di dalam ya? Keluar dong kalau berani." Semua temannya langsung pada panik dan nyuruh dia diem. Tapi Raka malah tambah jadi. Dia nyanyi-nyanyi kecil dan pura-pura ketawa-ketawa sambil jalan ke arah jendela perpustakaan. Lalu nepuk-nepuk kaca berdebu itu. Tapi nggak sampai semenit kemudian, dia terdiam mendadak. Mukanya pucat dan matanya langsung kosong. Dia tiba-tiba gemetaran dan jatuh ke tanah sambil nutup kuping dan teriak-teriak, "Jangan ketawa lagi. Tolongin gua, tolongin gua." Anak-anak langsung panik. Guru-guru datang dan bawa dia ke UKS, lalu lanjut ke rumah sakit. Sejak itu, dia jadi pendiam dan gak pernah lagi berani ngomongin hal-hal mistis. Katanya dia ngelihat cewek berdiri di balik kaca, senyum lebar sambil ketawa. Tapi wajahnya hancur,
dan matanya merah semua. Setelah kejadian itu, makin banyak anak yang percaya kalau Rati atau siapapun yang ada di perpustakaan itu sekarang udah berubah jadi sesuatu yang lebih dari sekadar arwah penasaran. Ada yang mulai nyebutnya penunggu merah atau cewek berbaju merah, dan sebagian besar udah mulai nyebut langsung kuntilanak merah. Soalnya katanya dia sering muncul pakai kebaya merah lusuh, rambut panjang banget, dan matanya merah menyala. 3 tahun setelah kejadian hilangnya Rati, tepatnya di awal semester baru, sekolah kami dapat kepala sekolah baru. Namanya Pak Burhan. Beliau orangnya tegas, disiplin, dan sangat logis. Gaya bicaranya selalu cepat dan to the point. Dan yang paling kelihatan adalah dia nggak percaya hal-hal mistis. Menurut dia, semua yang terjadi bisa dijelaskan secara logis dan ilmiah. Pak Burhan datang dengan banyak rencana besar. Salah satunya adalah merombak beberapa bagian sekolah, termasuk membuka kembali perpustakaan tua yang udah bertahun-tahun terbengkalai. Beliau bilang, sayang banget kalau ruangan sebesar itu dibiarkan kosong. Padahal bisa difungsikan buat ruang baca tambahan, bahkan bisa jadi tempat seminar atau pelatihan kecil buat murid dan guru. Awalnya, ide itu disambut gembira sama sebagian guru dan murid, terutama yang seneng baca atau butuh tempat tenang buat ngerjain tugas. Tapi beberapa guru lama kelihatan nggak setuju, terutama Pak Edi, guru sejarah yang udah ngajar dari zaman sekolah itu berdiri. Beliau sempat ngomong pelan ke Pak Burhan waktu rapat guru. Tempat itu ada yang jaga, Pak. Sebaiknya jangan dibuka sembarangan. Tentu saja Pak Burhan nggak dengerin. Beliau malah ketawa kecil dan bilang, Pak Edi, kita hidup di zaman modern sekarang. Masa masih percaya begituan? Akhirnya, beberapa tukang dipanggil buat bersihin area perpustakaan. Mereka mulai dari bersihin halaman, nyabutin rumput liar, ngecat ulang tembok luar, dan ganti kaca jendela yang pecah. Awalnya, prosesnya berjalan lancar. Meskipun para tukang sering ngeluh soal suasana gedung yang katanya sumpek dan bikin pusing. Katanya hawa di dalam terlalu berat dan bikin lemes. Padahal jendelanya udah dibuka semua. Setelah 2 minggu kerja, akhirnya perpustakaan mulai dibuka kembali buat murid-murid. Rak buku dibersihkan, lantai dipel ulang, dan buku-buku yang masih layak dipajang dikembalikan ke tempatnya. Suasananya memang lebih bersih dan terang, tapi tetap aja hawa misterius itu nggak hilang. Murid-murid yang masuk ke sana sering bilang ngerasa seperti diawasi dari rak paling pojok, terutama dari arah pintu kecil yang menuju ruang arsip. Ada yang pernah lihat pintu arsip kebuka sendiri, padahal nggak ada angin. Ada juga yang bilang dengar suara bisikan dari balik rak buku. Satu kejadian yang bikin suasana makin mencekam terjadi di minggu kedua. Setelah perpustakaan dibuka, seorang siswi kelas 10, namanya Rani, dikenal rajin dan aktif di kegiatan OSIS, masuk ke ruang arsip sendirian. Katanya dia lagi nyari bahan buat lomba pidato tingkat provinsi. Dia butuh buku-buku sejarah yang katanya cuma ada di arsip belakang. Temennya Sinta, yang nungguin di meja depan, sempat nanya kenapa dia nggak minta bantuan petugas perpustakaan. Tapi Rani bilang dia udah sering masuk ke arsip waktu bantuin pendataan buku. Jadi udah hafal jalannya dan nggak takut. Sekitar 10 menit setelah Rani masuk, Sinta mulai ngerasa aneh karena suasana di perpustakaan jadi sangat sunyi. Tiba-tiba dia dengar suara jeritan kencang dari dalam, suara perempuan, teriak panjang dan penuh ketakutan. Semua orang di perpustakaan langsung panik. Beberapa guru yang kebetulan lagi duduk di meja pojok langsung lari ke arah ruang arsip. Pintu dibuka dan mereka nemuin Rani jongkok di pojokan ruangan sambil nutup kuping dan gemeteran. Tubuhnya lemes dan matanya kosong. Dia cuma bisa bilang satu kalimat berulang-ulang. Dia tertawa, bajunya merah, matanya merah. Dia tertawa. Rani langsung dibawa ke UKS dan tak lama dijemput orang tuanya. Kabar terakhir yang kami dengar,
Dia dibawa pindah ke luar kota dan dirawat secara khusus karena katanya dia sering ngomong sendiri dan ketawa-ketawa sendiri di kamar. Bahkan pernah coba loncat dari jendela rumahnya waktu malam bulan purnama. Cerita Rani langsung nyebar cepat ke seluruh penjuru sekolah, bahkan sampai ke alumni yang udah lulus beberapa tahun sebelumnya. Obrolan tentang Rati dan perpustakaan tua itu kembali muncul ke permukaan. Cerita baru tentang sosok cewek berbaju merah makin kuat. Banyak yang mulai percaya kalau penampakan yang ada di perpustakaan bukan lagi sekadar arwah Rate, tapi udah jadi makhluk lain yang lebih kuat dan lebih jahat. Beberapa nyebutnya kuntilanak merah, karena tiap orang yang pernah ngeliat atau ngerasain kehadirannya selalu nyebut ciri yang sama, kebaya merah, rambut panjang, dan tawa yang gak bisa dilupain. Beberapa minggu setelah kejadian Rani, ada satu video yang sempat bikin heboh. Seorang siswa kelas 11 bernama Yoga iseng ngerekam malam-malam depan perpustakaan pakai kamera HP. Waktu itu, dia lagi nginep buat latihan teater dan keliling sekolah bareng dua temennya. Mereka sempat berhenti di depan perpustakaan dan dengar suara aneh dari dalam, tapi nggak ada yang berani buka pintu. Mereka cuma rekam dari luar. Waktu video itu diputar lagi, mereka semua kaget. Soalnya, ada suara pelan banget di latar belakang yang kedengeran jelas. Kalau diperhatiin baik-baik, suara tawa pelan dan panjang banget. Hihihihihi. Yang muncul dari dalam ruangan. Padahal kondisi perpustakaan terkunci dan gak ada satu orang pun di dalam malam itu. Video itu nyebar cepat dan bikin anak-anak tambah takut. Beberapa murid mulai menolak tugas perpustakaan dan guru-guru mulai membatasi akses ke sana lagi. Akhirnya perpustakaan itu kembali dikunci. Meskipun kali ini bukan karena instruksi dari kepala sekolah, tapi lebih karena dorongan bersama dari guru, murid, dan bahkan orang tua. Pak Burhan yang awalnya keras kepala mulai melunak. Setelah satu malam beliau lembur di sekolah dan ngerasa ada suara ketukan dari balik jendela kantornya. Padahal ruangannya nggak nempel kemana-mana. Saat dicek, nggak ada siapa-siapa. Sejak itu, beliau mulai jarang ngomong soal pembukaan perpustakaan lagi dan lebih menghargai peringatan dari guru-guru lama. Sejak semua kejadian itu, nama kuntilanak merah resmi jadi legenda sekolah kami. Siapapun yang masuk ke sekolah itu pasti dengar cerita tentang cewek berbaju merah yang suka tertawa dari balik jendela perpustakaan. Katanya, dia cuma muncul ke orang-orang yang sombong atau nggak percaya sama yang gaib. Katanya juga, dia bisa ngikutin pulang orang-orang yang ngomongin dia terlalu sering. Sekarang, tiap bulan Juli atau tiap malam Jumat Kliwon, sebagian besar murid dan guru lebih milih pulang lebih cepat. Nggak ada yang berani deket-deket area belakang sekolah. Beberapa bahkan memilih nggak lewat sama sekali dan ngambil jalan muter lebih jauh demi menghindari gedung itu. Cerita tentang kuntilanak merah terus hidup dan berkembang. Buat sebagian orang, cerita itu bukan sekadar kisah seram, tapi peringatan nyata bahwa ada hal-hal yang nggak bisa dijelasin logika dan harus dihormati, walau cuma dengan diam. Meskipun secara umum sekolah gue itu biasa aja, kayak sekolah-sekolah negeri lainnya, tapi sejak kejadian Ratih dan munculnya cerita kuntilanak merah, ada semacam bayangan gelap yang kayaknya nggak pernah pergi dari sekolah itu. Setiap kali dengar kabar soal adik kelas yang kesurupan pas kemah, atau suara tawa cewek dari perpustakaan yang kosong, gue cuma bisa geleng-geleng. Masih aja, pikir gue. Masih belum selesai urusan si cewek berbaju merah itu. Tahun-tahun berlalu. Gue kuliah, kerja, hidup berpindah ke kota lain. Tapi kadang
Pas lagi nongkrong sama teman-teman lama atau lihat album foto zaman sekolah, gue suka ingat momen-momen aneh di sekolah itu. Kayak suara yang tiba-tiba muncul di malam kemah, atau pas kita lagi pelajaran sore di lantai atas, terus ngeliat siluet cewek di balik jendela perpustakaan yang harusnya kosong. Waktu itu kita cuma bisa pura-pura nggak lihat, tapi dalam hati semua sadar ada sesuatu yang emang nggak beres. Suatu hari gue dapat undangan reuni. Acaranya diadakan malam hari di aula sekolah. Katanya biar lebih santai dan bisa nostalgia bareng temen-temen satu angkatan. Gue sempat mikir 2 kali buat dateng, tapi Fadli, teman deket gue waktu sekolah dulu, maksa banget. Ayolah, cuma sekali doang dalam setahun. Kita udah jarang ketemu, katanya. Akhirnya gue iyain. Dan malam itu gue datang ke sekolah lama yang udah lama banget nggak gue injak. Begitu sampai, suasana sekolahnya masih mirip seperti dulu. Bangunannya tetap tua, catnya mulai kusam. Pohon-pohon besar masih berdiri kokoh di halaman. Tapi ada yang berbeda. Gue ngerasa udara di sana lebih berat dari biasanya. Kayak ada yang ngikutin setiap langkah gue. Tapi ya udah, gue anggap perasaan nostalgia aja. Gue ketemu sama banyak teman lama. Ada yang udah nikah, ada yang sukses, ada juga yang masih sama aja kayak dulu. Kita ngobrol, ketawa ketiwi, bahas hal-hal konyol waktu sekolah. Sampai akhirnya obrolan mengarah ke hal yang selama ini selalu jadi misteri Ratih dan perpustakaan itu. Gue dengar dari guru lama, Fadli mulai pelan. Sebenarnya Ratih itu bukan hilang, tapi dibunuh. Semua langsung diam. Suasana yang tadi riuh berubah sunyi. Suara musik dari aula pelan-pelan kayak hilang di telinga. Katanya dia sempat cekcok sama anak lain karena rebutan cowok. Lanjut Fadli dengan suara makin pelan. Tapi anak itu nutupin cerita. Malamnya Ratih dipancing buat ketemuan di belakang perpustakaan. Terus Fadli nggak nerusin. Tapi kita semua bisa nebak, entah Ratih dibunuh karena dendam atau cuman jadi korban salah paham. Tapi yang pasti, kalau emang dia dibunuh dan jasadnya disembunyikan, itu bisa jelasin kenapa dia nggak pernah ditemukan, kenapa setiap tahun ada suara tawa, dan kenapa tiap kali perpustakaan itu dibuka, selalu ada yang kena gangguan. Lo inget Rani? Tanya Rudi, teman sekelas gue yang dulu pendiam. Dia itu salah satu yang pernah lihat langsung kuntilanak merah. Waktu itu dia masuk ruang arsip sendirian dan ya lo tau lah akhirnya. Iya, jawab gue pelan. Gue masih inget dia pulang dalam kondisi shock. Rani sekarang tinggal di Bandung. Tambah Rudi, dia nggak pernah balik ke sini. Bahkan nggak mau dengar soal sekolah ini lagi. Obrolan makin berat. Tapi anehnya, semua kayak nggak bisa berhenti ngebahasnya. Ada rasa penasaran yang udah lama ditahan. Dan malam itu semua kayak tumpah ruah. Kita bahas cerita-cerita aneh yang dialami masing-masing. Ada yang pernah ngeliat bayangan di kamar mandi. Suara tangisan di toilet perempuan. Sampai mimpi aneh yang selalu berulang tiap bulan. Juli. Dan semua itu berujung ke satu titik. Perpustakaan tua. Selesai acara, sekitar jam 11 malam, sebagian besar teman-teman mulai pulang. Tapi entah kenapa gue nggak langsung pergi. Gue malah jalan pelan ke arah belakang sekolah, ke arah perpustakaan itu. Dulu waktu kemah, tempat itu selalu kami hindari. Tapi malam itu gue ngerasa kayak dipanggil. Gue nggak bisa jelasin kenapa, tapi kaki gue melangkah sendiri. Lampu taman mulai redup, angin dingin berhembus pelan. Ranting-ranting pohon bergetar kayak bisik-bisik. Bangunan perpustakaan terlihat sepi, gelap, jendela-jendelanya retak, dan beberapa udah ditutup pakai papan. Tapi bagian depannya masih ada pintu tua dari kayu. Udah rapuh. Di depannya, rerumputan mulai tumbuh liar. Gua berdiri di situ ngeliat ke arah bangunan itu. Lama. Kenapa lo kesini? Tiba-tiba suara dari belakang bikin gua kaget. Gue nengok, ternyata Fadli. Dia ngikutin gue tanpa gue sadar. Entah, jawab gue jujur.
Gue cuman ngerasa kayak ada yang nyuruh gue ke sini. Fadli ngelirik ke arah jendela perpustakaan. Wajahnya berubah serius. Lu pernah dengar cerita soal panggilan terakhir nggak? Tanyanya tiba-tiba. Panggilan terakhir? Gue heran. Iya, katanya. Jadi ada mitos di kalangan murid baru. Katanya siapapun yang pernah dengar tawa kuntilanak merah langsung suatu hari akan dipanggil balik ke sini. Sendirian. Dan kalau dia nyamperin, nggak akan balik lagi. Gue merinding. Lo yakin? Fadli angguk. Gue denger itu dari Pak Edi sebelum beliau pensiun. Katanya udah ada beberapa alumni yang ngalamin. Tiba-tiba datang malam-malam sendirian. Nggak bilang siapa-siapa. Terus hilang. Ada yang motornya ditemukan di depan gerbang sekolah. Ada yang tasnya ditinggal di bangku taman. Tapi orangnya nggak pernah muncul lagi. Gue mulai ngerasa nggak enak. Tapi sebelum gue sempat ngomong apa-apa, angin besar tiba-tiba berhembus kencang dari arah belakang. Kayak pusaran. Lampu taman yang tadi nyala redup sekarang mati semua. Sekeliling jadi gelap. Gue dan Fadli langsung nengok ke arah jendela perpustakaan. Dan saat itu juga kami berdua melihatnya. Siluet perempuan. Rambut panjang. Berdiri diam di balik kaca retak. Bajunya merah, robek. Mukanya nggak jelas karena gelap. Tapi sorot matanya merah menyala. Menatap langsung ke arah kami. Dan perlahan dia nyengir. Gue kaku. Nafas gue berat. Dada gue sesak. Suara tawa itu mulai terdengar. Pelan. Hihihihihihi. Gue tarik tangan Fadli. Kita harus pergi. Kami langsung lari sekenceng-kencengnya ke arah parkiran. Nggak noleh ke belakang. Nggak ngomong apa-apa. Pas nyampe motor, tangan gue gemeteran waktu narik kunci. Mesin susah nyala. Tapi akhirnya berhasil. Dan kami kabur dari sekolah itu. Sejak malam itu gue nggak pernah balik lagi. Bahkan kalau ada undangan reuni berikutnya, gue selalu nolak. Tapi yang paling gue takutin adalah mimpi-mimpi yang mulai muncul setelahnya.